Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Share Knowledge. Oke, jumpa lagi. Semoga tambah sukses semuanya ya. Kali ini motovlog masih di rute yang sama seperti video sebelumnya. Karena sebelum video sebelumnya itu ternyata saya salah setting fokusnya. Jadi kamera saya itu fokus pada kepala motor saya itu. Nah, yang ini saya coba pakai fokus manual, jadi biar semuanya tampak fokus begitu. Ini saya pakai mirrorless Nikon 1J5. Sebenarnya bukan untuk motovlog mirrorless itu, tapi saya coba aja, saya kalungkan. Jadi rasakan juga lompat-lompat kameranya saat ada polisi tidur di jalanan. Ini di sore hari, kalau yang sebelumnya itu kan pagi hari. Cuma suasana agak sama, mendung-mendung juga. Nah, kali ini saya akan bercerita pengalaman saya. Saya itu 12 kali pindah kerja. Jadi yang sekarang itu yang ke-13. Pengalaman pertama itu sebelum kuliah, tapi sudah agak lama lulus SMA. Yaitu saya jadi sales di perusahaan Pak Oles. Mungkin pernah dengar ya. Itu pertama kali saya ikut kerja orang, jadi ikut jualan. Ada cerita lucu waktu itu, saya masih kaku gitu datang ke sekolah, kemudian promosi ke guru-guru. Waktu itu kan megang koran Pak Oles itu sama produk yang dijual begitu. Nah, korannya itu sebenarnya bukan untuk dijual, tapi untuk diberikan kepada orang-orang agar mereka tahu produk Pak Oles begitu. Nah, saya malah tidak, saya menawarkan beli koran. Mau tertawa sebenarnya kalau ingat itu sih. Ya, pengalaman lainnya juga waktu kerja di situ, ada satu rekan itu orang Arab, suku Arab begitu ya. Karena di Bondowoso itu ada suku Arab, jadi dia makan nasi dengan piring besar itu 3 kali sekaligus. Saya dan teman-teman tuh kaget lihat kok bisa masuk semua padahal dia badannya kurus. Ya, sehat bener berarti dia, makanya banyak banget. Tapi saya tidak bertahan lama, kayaknya cuma 3 hari. Setelah itu saya dapat info lowongan jaga toko begitu, tapi lewat jalur yayasan yatim. Jadi saya dan salah satu saudara saya itu ya dianggap anak yatim lah gitu, setara dengan mereka untuk dipekerjakan. Kayaknya beliau ini memang mencari anak yatim agar penurut begitu. Kalau anak yatim kan nggak terlalu nuntut biasanya begitu. Tapi nggak bertahan lama juga, setelah 3 hari kami berencana pergi. Saya kaget juga, ternyata saudara saya itu punya ide yang cemerlang. Dia pamit dengan sopannya begitu, bilang kakek meninggal. Ya tentu kakek kami begitu, karena saudara. Saya pun kaget, kakek siapa yang meninggal begitu. Ternyata setelah nyampe bis dia bilang, kakek kita kan sudah lama meninggal. Wah, akhirnya saya cerdas juga ya. Kami pun bebas dan pulang dari sana. Pengalaman ketiga di Tambak Udang. Nah, di Tambak Udang ini cukup bagus sebenarnya pekerjaannya, cukup menarik. Meskipun bosnya waktu itu darah tinggi, tapi baik sih kalau masalah uang. Jadi gajinya kecil, cuma 275 kalau nggak salah per bulan, tapi bonusnya itu yang banyak. Jadi kalau pas lagi panen banyak bonusnya. Nah, yang lucu itu teman-teman saya itu unik di sana. Jadi dia gajinya kan 275. Nah, mereka kan suka jajan begitu ya. Jadi beli-belinya itu pakai ngutang. Jadi setiap gajian itu habis, bahkan minus gitu. Jadi dia bawa pulang uang tuh ketika dapat bonus aja, dari gaji habis. Setelah itu saya berhenti kerja dan kuliah. Nah, saat kuliah itu saya pernah kerja jadi sales media bahan ajar begitu. Tapi di sini ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi rekan saya yang berjalan ke mengunjungi sekolah itu, dia itu sok baik gitu dengan kepala sekolahnya, bercerita panjang lebar. Terus dia nitipin barangnya di sana gitu. Nah, setelah berkunjung lagi ke sana, kepala sekolah itu kan mau mengembalikan barangnya. Ternyata sama dia itu dipaksa untuk beli karena barang sudah nyampe di sekolah, maka tidak boleh kembalikan, dibilang begitu.
Wah, itu saya merasa jadi penipu waktu itu. Untungnya bosnya baik, jadi bosnya minta maaf atas kelakuan karyawannya itu ya. Dan ya tidak lama saya berhenti juga dari sana karena ternyata gak enak juga ya jualan di sekolah, masa sekolah buat bisnis begitu. Apalagi bosnya bilang lihat anak tuh anggap aja lihat uang gitu. Waduh, tuh rasanya sakit hati saya, tapi ya gimana lagi, namanya juga bisnis ya. Setelah itu saya pindah lagi jadi sales laboratorium bahasa. Wah, ini juga lumayan keren sih, jadi barang berkelas yang dijual itu ratusan juta. Jadi saya berkunjung ke kepala sekolah begitu kayak orang penting, tapi pede aja begitu ya, dan berkenalan, silaturahim, mengenalkan barang gitu ya. Untungnya sih saya jadi tahu beberapa sekolah begitu ya, bertemu banyak kejadian-kejadian lah di sekolah-sekolah begitu. Yang berikutnya, habis semester 7 itu kan sudah tidak ada kuliah lagi ya, jadi 7 semester. Nah, semester 8-nya itu hanya skripsi begitu. Akhirnya saya tinggal aja begitu, ikut training di Pare, rekrutmen tutor. Nah, saya diterima dan saya ikut training sambil ngajar di sana begitu. Ya, hitung-hitung cari pengalaman. Nah, 2 bulan di sana, akhirnya saya direkomendasikan ke suatu sekolah atau pesantren di Mojokerto, dan jadilah saya guru di sana juga begitu. Luar biasa itu pesantren militan, santrinya bisa ada berceramah begitu dengan menghafal hadis. Kemudian setelah itu, setelah di Mojokerto itu saya berhenti setahun di sana. Terus saya jadi relawan yatim mandiri di Malang, tapi hanya seminggu. Setelah seminggu itu saya dapat lowongan di Pare lagi. Akhirnya saya ke Pare, ternyata diterima di sana. Akhirnya saya ngajar di sana, tapi itu tidak lama, setengah tahun kalau tidak salah. Saya berhenti lagi dan menyelesaikan skripsi. Jadi skripsi saya itu dikerjakan di banyak kota, di Pare, di Mojokerto, kemudian di Kediri. Akhirnya dikerjakan, selesailah di Jember. Begitu selesai, waktu itu sebenarnya sudah hampir di blacklist nama saya, tapi untungnya masih bisa dikejar. Kata bapaknya di sana, Pak pengajaran bilang kalau jam 3 gak bayar gimana gitu. Wah, akhirnya untung almarhum ayah saya sangat berjuang sekali waktu itu. Saya mungkin pinjam atau uang gimana begitu, akhirnya dibayar dan saya segera mengurusin itu. Dan kok tiba-tiba ketemu sama beberapa mahasiswa adik tingkat saya begitu sedang sibuk ngurusin mau seminar dan kekurangan anggota. Akhirnya saya pun bilang saya aja gitu, akhirnya saya ikut. Wah, kebetulan banget begitu ya. Akhirnya saya pun bisa seminar dan sekaligus selesai itu habis terus ujian begitu. Wah, selesai ujian tuh saya bilang ke dosen saya, bisa nggak saya minta ijazahnya. Kata beliau bisa bulan depan. Akhirnya saya tunggu sebulan, bulan depan itu saya terima ijazahnya. Nah, setelah itu saya cari lowongan, tapi waktu itu saya cari lowongan di Jogja. Nah, lowongan itu kalau cari lowongan S1 kan sulit. Akhirnya saya cari yang paling gampang karena gak ada orang kan, gak ada kenalan di Jogja. Akhirnya saya cari lowongan warung makan sama pabrik, karena lowongan kayak gitu kan gampang langsung diterima gitu kan. Berangkatlah saya ke Jogja sore hari, nyampe di sana pagi, langsung menuju pabrik dan menunjukkan lamaran. Hampir saja gak diterima. Untungnya saya lamarnya pakai ijazah SMA, gak pakai ijazah yang S1. Akhirnya saya diterima. Nah, di sana itu ada pengalaman menarik sih. Pak Satpamnya tuh baik sekali, beliau orang Kediri kalau nggak salah. Nggak kenal saya itu dibonceng sama beliau, dicarikan kos-kosan keliling di sekitar pabrik itu. Dan anehnya juga, saya tuh gak ngasih uang ke beliau ya, memang namanya juga orang masih cari kerja ya. Dan beliau sangat paham gitu cerita ke saya, kita harus saling bantu di mana-mana itu begitu. Mungkin karena saya juga orang Jawa Timur ya waktu itu. Ya, saya berterima sekali sebenarnya kepada beliau, inspirasi sebenarnya beliau itu. Ya, semoga lah tambah sukses beliaunya. Ya, itu pengalaman saya di sana, tapi itu hanya 1,5 bulan saya bertahan di sana karena saya dapat lowongan jadi tutor di kursusan mahasiswa di dekatnya UIN
UIN Sunan Kalijogo di Jogja itu. Akhirnya saya ngajar di sana karena diterima begitu. Itu pun nggak lama, 6 bulan saya di sana. Saya pindah lagi ke tempat saya mondok dulu di Jember. Akhirnya saya ngajar di sana selama kurang lebih 4 tahun, sempat jadi wakil kepala sekolah juga di sana. Ya, tapi itu juga gak lama, 4 tahun ya. Setelah itu akhirnya Allah menakdirkan saya juga harus berhenti juga dari sana. Ya, waktu itu saya sebenarnya sedang punya hutang sih, kalau gak salah masih 2 tahun setoran gitu. Tapi gimana lagi kalau sudah resign. Akhirnya saya mencari lowongan ke luar negeri, mau jadi TKI begitu. Tapi cari pinjaman sulit amat. Ternyata tiba-tiba ada inbox di Facebook gitu, beliau guru wakil kepala sekolah di Jabodetabek lagi pulang begitu. Terus saya disuruh ke daerah beliau di Jawa Timur. Ya, saya pun datang ke sana dan bertemu beliau, dites dan saya diterima. Ya, akhirnya saya bekerja di Jabodetabek. Jadi yang sekarang ini berarti tempat kerja yang ke-13. Itu pun ada satu yang tidak saya hitung sebenarnya, tapi itu hanya sehari sih. Saya pernah ngajar les gitu di suatu lembaga kursus di Jember itu, tapi gak saya hitung lah. Kalau dengan itu berarti 14. Menarik juga sih sebenarnya pindah-pindah gitu, tapi agak deg-degan juga sih ketika mau resign itu, jangan-jangan gak dapat lagi gitu. Tapi nekat aja lah. Ya memang namanya juga masih punya orang tua ya waktu itu, jadi agak pede begitu. Ya kalau sekarang udah agak mikir-mikir. Tapi satu sih yang saya tuh gak pernah lepas. Jadi emang dari dulu itu saya selalu berusaha saya harus lebih baik gitu. Jadi setiap harinya tuh saya selalu punya sesuatu yang baru yang saya pelajari, entah itu skill. Nah kalau dulu itu saya sebelum jadi guru itu bahasa Inggris, pokoknya nonton video bahasa Inggris begitu tiap hari. Ya mungkin karena itu ya jadinya saya tetap bisa bahasa Inggris begitu. Kemudian juga macam-macam lah, belajar fotografi dan semacamnya. Jadi menurut saya kalau kita punya banyak skill, hidup ini akan mudah begitu. Ya jadinya ada banyak untungnya mempelajari hal baru. Tentu juga harus diimbangi dengan ibadah, karena rezeki itu kan dari Yang Maha Kuasa. Jadi semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, insya Allah rezeki kita akan lancar begitu, urusan kita dimudahkan. Jangan lupa banyak baca sholawat. Oke, itu cerita saya 12 kali pindah kerja. Dan ada sayangnya sebenarnya. Dari semua tempat kerja ini saya itu tidak punya bukti. Artinya kan biasanya kan bukti pengalaman kerja gitu kan. Saya tuh kok merasa gak penting ya begitu. Bahkan meskipun saya itu sarjana pendidikan, saya tuh tidak pernah melamar jadi guru PNS. Pernah sekali itu sih, tapi itu gagal upload. Mungkin karena KTP saya baru pindahan begitu. Ya dulu memang pernah sih ditawarin waktu masih kuliah itu, tapi katanya awal-awal gak ada bayarannya, ada yang cuma digaji 50.000, ada yang bahkan harus nyogok dengan uang 5 juta 6 juta begitu. Pikir saya daripada kayak gitu mending langsung aja ke pabrik, langsung dapat gaji gitu. Atau ke rumah makan, atau jadi OB kan langsung dapat gaji gitu. Ya cari kerja kan butuh uangnya, bukan butuh jabatan atau nama. Begitu sih menurut saya. Jadinya saya gak pernah ngurusi proses yang panjang seperti proses PNS itu, apalagi sampai tahap-tahap. Kalau dulu itu harus jadi guru kontrak, harus jadi ini, jadi pengabdian dan semacamnya. Saya gak sabar kalau kayak gitu. Mending saya upgrade diri, cari skill lain yang bisa menghasilkan uang gitu. Kalaupun mau mengabdikan diri sebagai pendidik, transfer ilmu, bisa lewat jalur yang lain. Begitu sih menurut saya. Oke, itu saja untuk kali ini. Semoga tambah sukses semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.